Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Ramadhani Dwi Putri dari kelas 12 MIPA 6 akan menjelaskan materi Rahmat Islam bagi Nusantara. Yang pertama yaitu ada teori kedatangan. Teori kedatangan ada 3. Yang pertama teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Lalu yang kedua ada teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Lalu yang terakhir ada teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Lalu selanjutnya ada strategi dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama ada perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Lalu yang kedua ada melalui perkawinan, yaitu banyak penduduk pribumi, terutama para wanita yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam, yaitu bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada juga pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah, para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan, sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Lalu yang keempat ada tasawuf, yaitu salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Lalu yang kelima, ada kesenian. Seperti yang kita ketahui, bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dan yang terakhir ada politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Lalu selanjutnya ada perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu sekitar tahun 1440 agama Islam masuk ke Sumatera Selatan. Mubalik yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Arya Damar yang merupakan Bupati Majapahit di Palembang waktu itu diberi saran agar bersedia menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan. Lalu yang kedua yaitu perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Dato' Ribandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Lalu yang ketiga ada perkembangan dakwah Islam di Nusantara yang berada di daerah Lombok. Pada tahun 1540, agama Islam berkembang di Nusa Tenggara, mula-mula di daerah Lombok. Dari daerah Lombok secara pelan-pelan selanjutnya tersebar pula ke daerah-daerah Sumbawa dan Flores. Dan yang terakhir yaitu perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim, dan di Jawa Tengah penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang dikenal dengan Wali Songo, yaitu Wali 9. Kemudian murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama Islam ke daerah pedalaman Pulau Jawa sehingga Islam berkembang dengan pesatnya. Lalu selanjutnya ada gerakan pembaruan Islam. Nah, gerakan pembaruan Islam ini terbagi menjadi dua, yaitu gerakan pendidikan dan sosial dan gerakan politik. Gerakan pendidikan sosial yang pertama ada sekolah Tawalib. Ini pada tahun 1906.
Lalu ada Jamiat Khair pada 17 Juli 1905, didirikan di Jakarta. Yang ketiga ada Al-Irsyad. Yang keempat ada Persyarikatan Ulama. Yang kelima ada Nahdlatul Ulama yang didirikan pada 31 Januari 1926. Lalu yang keenam ada Muhammadiyah pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu ada Persatuan Islam yaitu Persis yang berdiri pada permulaan tahun 1920-an, tepatnya tanggal 12 September 1923 di Bandung. Lalu yang kedua tadi ada gerakan politik. Gerakan politik ada Persaudaraan Muslimin Indonesia (PERMI), Serikat Islam (SI), dan Partai Islam Indonesia (PII). Selanjutnya ada implementasi, yaitu nilai-nilai keteladanan yang bisa kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai jasa para pahlawan muslim yang telah mengorbankan segalanya demi tersebarnya syiar Islam. Yang kedua, meneladani sikap dan perilaku para tokoh teladan pada masa permulaan masuknya Islam yang mengedepankan cara damai. Lalu yang terakhir ada belajar dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia yang memperkenalkan dan mengajarkan Islam kepada penduduk setempat tentang Islam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.